pertama ada pengertian pubertas menurut Desmita 2012 mengatakan bahwa pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada awal masa remaja. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja yang ditandai dengan perubahan pada ciri-ciri seks primer dan juga ciri-ciri seks sekunder. Selanjutnya, menurut Winkel dan juga Hastuti pada tahun 2004 mengatakan bahwa konselor adalah tenaga profesi yang mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan. Guru BK memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada peserta didik dengan semua potensi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru BK yang menjadi tenaga inti dan memegang peranan penting dalam pelayanan BK di sekolah tersebut. Selanjutnya, menurut Thohirin pada tahun 2004 menyatakan bahwa guru BK yang profesional adalah mereka yang direkrut dan diangkat atas dasar keahlian atau berlatar belakang pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru BK yang menjadi tenaga inti dan memegang peranan penting dalam pelayanan BK di sekolah tersebut. Yang pertama, menganalisa masalah pubertas. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab masalah pada masa pubertas. Yang ketiga, memberikan treatment dalam mengatasi masalah pada masa pubertas. Yang keempat, mampu mengatasi dan menanggulangi masalah pada masa pubertas. Yang kelima, mengetahui peranan guru BK dalam mengatasi masalah pada masa pubertas, yaitu peserta didik yang mengalami permasalahan pada masa pubertas yang menimbulkan keresahan dan juga kecemasan. Metode dan alat pengumpulan data. Sesuai identifikasi masalah dan tujuan yang telah dirumuskan pada bagian terdahulu, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu angket, sedangkan model angket yang digunakan adalah angket tertutup yang alternatif jawabannya sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Komarudin pada tahun 2001, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Menurut Desmita pada tahun 2012, pubertas merupakan suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat terutama pada awal masa remaja. Perubahan fisik menyebabkan kecanggungan bagi remaja karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Diagnosis adalah langkah untuk menetapkan masalah berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi sebab timbulnya masalah. Penyebab permasalahan peserta didik dalam masa pubertas terjadi karena faktor internal dan juga faktor eksternal, yaitu menurut faktor internal, yang pertama ada pertumbuhan proporsi tubuh, yang kedua perubahan ukuran tubuh. Sedangkan faktor eksternal yang pertama ada emosi cinta, yang kedua emosi marah, dan yang ketiga emosi takut. Menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil diagnosis. Langkah alternatif dalam mengatasi permasalahan dalam masa pubertas diantaranya yaitu: yang pertama, berkomunikasi dengan peserta didik, yang kedua, membuat ruang BK terasa nyaman, yang ketiga, menjadi pendengar yang baik, keempat, perlakukan peserta didik dengan baik, kelima, meminimalisir kontak fisik, keenam, menasehati tanpa menggurui, ketujuh, menjadi fasilitator, dan yang kedelapan, memberi motivasi yang konkret. Treatment merupakan realisasi dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu melaksanakan alternatif bentuk bantuan yang mungkin diberikan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi penyebabnya.
Treatment dalam upaya pemberian bantuan untuk mengatasi masalah pubertas pada peserta didik yaitu: yang pertama, jelaskan pada peserta didik tentang masa pubertas. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, jangan membandingkan. Yang keempat, peka terhadap perubahan emosi dan juga perilaku. Setelah kita tahu akar permasalahannya dari masalah pubertas, sekarang yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam hal ini, orang tua dan guru harus aktif menjaga emosi anak. Pola dalam mendidik juga harus lebih diperhatikan dalam memberi keteladanan dan juga pemahaman.